everybody. Now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Halo everybody, welcome to Life After Coffee podcast. Dan bersama gua Brian Jonathan, kali ini gua bareng Dalton di sini. Halo Dalton. Yeah, nice to see you again. Yeah, good to see you again. Okay, so how's Medan after Chinese New Year? Nothing's changed. Semuanya masih tergila-gila dengan money game, gambling, everything. Kalau masalah art, no man, no. Everything that's not making money is wrong. Kebetulan hari ini gue pengen bahas tentang salah satu hal yang gue lagi banyak bicarakan sama teman-teman ataupun lagi banyak dibicarakan di sosial media, khususnya tentang money game. Dan ternyata I'm not saying that particular person, gue gak mau bilang orang itu, tapi katanya dengan membodohi orang dia dapat uang banyak banget. Dan aside from that, flexing game-nya kuat sekali, if you know what I mean. Pamer mulu gitu. Before this podcast, aku udah research tentang semua ini, dan Renok Kasali juga udah pernah membicarakan tentang ini. Dan jauh sebelum ini saya juga kemarin pernah bilang sama Jonathan, ini adalah not something new. Di US itu orang sudah pakai modul begini for so long. It's called a propaganda. Jadi jauh sebelum Indonesia terkenal dengan ini, di US udah mulai gitu. Kita di US kita bebas lah, kita bicara tentang nama. I give you one name, is a Dan Bilzerian. Ya, kenapa Dan Bilzerian? Dia sangat pamer, flexit. Nah, kita instead of jealous, saya berpikir terbalik. Saya berpikir kenapa harus jealous? Kita harus cari tahu apa di balik semua ini, gitu. Lebih baik kita habiskan waktu untuk research what's behind this daripada kita jealous dan ingin menjadi seperti dia. Saya ada cerita yang lebih, mungkin dulu pernah cerita sedikit. Di US itu sudah ada marketing yang seperti ini. Jadi mereka set up one family. Family ini is not real. Jadi family ini father, mother, kids semua itu is a worker. Mereka sign contract. Jadi setiap hari itu mereka flex it, they show off. Tapi duit itu bukan dari mereka, dari perusahaan. So everyday mobil mewah, rumah mewah, anak-anak pakai branded everything. Nah, pertanyaannya untuk apa? Rupanya mereka ingin everybody to follow them, gitu. Semuanya penasaran apa sih pekerjaan mereka, gitu. Dan banyak orang yang terjerat akhirnya. Banyak yang DM mereka, bro, saya ingin seperti Anda. Kamu bisnis apa? Oh, you just come to my place. Aku punya MLM ini, aku punya you play this money game, bla bla bla. Pokoknya intinya itu people flex it itu bukan untuk buat kamu down atau buat kamu desperate, tapi mereka fishing. They are fishing. Nah, fishing for what gitu? Ya, outputnya selalu ada. Ketika kita flex it, kita sudah tahu outputnya itu apa. I want you to follow me playing money game. I want you to join my casino. Jadi seperti yang Dan Bilzerian, dia bilang dia king of poker, dia menang poker. So everybody matanya tertuju ke casino. I have to go to casino, man. I have to go to Vegas. Maybe someday I will be like Dan Bilzerian, and everybody dies in one day. Jadi sekarang saya juga agak risih. Ya udah. Teman-teman di sekitar saya juga udah mulai dengan modul ini, Flexit. Mereka show kekayaan mereka, total aset mereka berapa, mereka show, gitu. Tapi back to my
own opinion, saya lagi mencari sesuatu yang unik dari mereka. Apa yang mau mereka fishing gitu. Apakah mereka Oke. sedang membangun suatu money game yang baru? Apakah mereka mau pancing kita untuk beli produk atau something like that? What do you think? Oke. So bisa kita bilang sebenarnya di luar negeri udah banyak, cuman orang Indonesia copy dan disesuaikan lah. Dan sebenarnya gue ketemunya gini, kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang. Itu kan that money game baru mulai terkenal itu kan pas awal pandemi, ketika orang semua lagi butuh uang. Nah, Ya, pas pula dia menawarkan, oke, you can get rich fast. Nah, makanya semua orang kena trap. Langsung ikut dia. Dikiranya dengan playing that money game, playing that quote-on-quote trading gitu. Padahal bukan trading sebenarnya. Bisa get rich fast ya. sekarang masalah yang paling sulit yang termasuk sedang saya alami, kita tidak bisa membedakan yang mana yang angel yang bakalan helpless, yang mana yang bakalan menjerumuskan kita gitu. Di mana-mana itu ada dua sisi. Seperti sekarang saya main robot trading. Oke. Robot trading itu ada yang betul-betul dan ada yang scam gitu. Nah, ini topik yang sangat menarik. Kita nggak tahu mana yang betul-betul, mana yang scam. That's why you need to learn the fundamental. You need to, jangan cuman modal belief Oke. gitu. Orang yang cuman modal belief in God juga akan sesat. You have to know God. Jadi this fundamental tentang trading, tentang forex, tentang everything lah, you need to know gitu. Sekarang yang paling susah itu adalah membedakan mana yang asli, mana yang benar, mana yang palsu. Jadi Indonesia ini sangat masih itu lubuk gitu, tempat untuk mencari ikan. Di sini banyak orang yang main-main saham, trading, kripto, semuanya pakai feeling. Pakai feeling. Oke. Ya, mereka pokoknya feeling. Kedua, mereka mendengar kata orang. Orang bilang apa, mereka, wah, Hamangkong ini ya, oke, hajar gitu. Oke. Dan saya sangat takut karena saya melihat teman-teman saya mainnya itu bukan 1-2 ribu dolar. Itu bisa sampai puluhan, ratusan ribu dolar hanya dengan feeling. They don't really actually know the fundamental. Pokoknya orang bilang gas, mereka gas. Gitu. Oke. Jadi that's the problem ya. The problem jadi karena orang sangat mudah goyang dan tidak punya fundamental, flexit ini masuk gitu. Orang selalu percaya dengan something yang meyakinkan itu adalah orang yang mewah, mahal itu udah pasti bagus. Oke. That's why kadang kita mau bilang orang-orang flexit ini ya mereka smart gitu. Cuma mereka harus sadar apa yang mereka lakukan itu endingnya itu tidak pernah bagus. Mereka menjerumuskan orang, kebanyakan yang middle low, orang-orang yang duitnya pas-pasan gitu. Nah, contoh lah kita bilang si X ini, dia pamer flexit, kekayaan dia, punya gedung, punya mobil mewah, punya ratusan juta branded stuff. Nanti datang teman-teman yang, bro, saya cuma punya modal 100 juta, bisa nggak ya saya seperti bro? Oh bisa, kamu join ini, join itu. Nanti setelah duitnya dimakan dia, kamu komplain, dia bilang apa? Ala, kamu baru habis 100 juta, saya habis 10 M aja diam-diam. Can you see apa yang terjadi? Nah, gitu, polanya begitu-gitu aja dari dulu. Oh lu baru lihat kuice, oh lihat tap M aja pun diam-diam aja. Oke. So for me, dari dulu saya memang sudah tidak tertarik dengan hal seperti ini. Waktu mereka masuk ke Indonesia, orang-orang ini, saya udah langsung bilang ini Dan Bilzerian. Tapi orang-orang nggak ngerti Dan Bilzerian itu apa.
gitu. That's why budayakan research, banyak membaca, semua itu terulang. Everything yang di US terjadi 50 tahun kemudian akan terjadi di Asia. So, setelah kita tahu tentang konsep dari awal itu, kira-kira kita boleh bahas lagi gak lebih dalam? Sebenarnya backstory-nya dari itu yang lagi happening Kena gitu, tangkap. lagi banyak dibicarakan. yang lagi Enggak. kena tangkap. Kayaknya dia belum kena tangkap. Tapi I think you know about the backstory. Itu sebenarnya kan bukan uangnya sebenarnya kan, tapi ada backingan dari belakang kan. Kita bicara ini propaganda ya. If I were him. Oke. Soalnya dia teman kita juga. Kita nggak boleh say something bad. Kamu juga pernah rekod dia kan? Iya. If I were him, dulu saya juga pengen buat seperti ini, propaganda ini. Oke. Bawa mobil mewah, jam tangan mewah, rumah mewah. Kita tinggal sewa. Atau kita pinjam sama teman-teman konglomerat kita dengan alasan kita mau buat konten gitu. Oke. Tapi saya Dan tidak mereka pernah, mau ya? Mau aja, teman-teman mau aja, because it's very easy. Just halo bro, pinjam, ada Hummer di sana, ada Porsche, pinjamnya. Saya mau buat konten. Everybody will just gitu. Cuma kita tidak bilang di balik itu kita mau buat money game, kita mau itu outputnya itu jelek gitu. Memang kalau hanya untuk pamer-pamer, show off oke, itu nggak akan buat orang terjerumus. Tapi kalau endingnya itu kamu ikut aku lah main money game ini, makanya aku bisa kaya, dan ternyata semua itu palsu kan, itu membahayakan generasi-generasi yang bahkan ada orang yang hanya punya duit 100-200 juta ludes semuanya. Iya. Gitu. Jadi menurut saya outputnya yang jelek gitu. Kalau kamu mau flexit hanya untuk show off sendiri buat konten ya silakan gitu. Tapi kalau hasil dari flexit kamu bisa membahayakan orang, jangan. Tapi kalau hasil flexit kamu bisa memotivasi orang, oke, silakan. Gitu. Oke. Nah, dan seperti yang tadi Brian bilang, ini semua settingan, ya. Ini semua settingan. Boleh ceritain backstory-nya gak kira-kira? Like how they make the setting gitu biar orang lebih paham lagi ke depannya. Kira-kira yang kayak gitu gini. Kita nggak ada bukti ya, tapi kalau saya juga asumsi lu aja. If I want to play in this game, it's very easy. Gitu. How is it? Ya saya pinjem, nggak usah sewa. Saya pinjem aja barang-barang mewah. Saya tinggal kontak gitu. And then saya angkat satu karakter yang dari miskin. People like to see somebody from zero to hero. Jadi saya kontrak dia, bro, kamu nggak ada duit kan? Oke, kamu ikut saya. 1 bulan saya kasih 20-30 juta. Pokoknya kalau ada masuk penjara apa resiko semua saya tanggung. Saya yang akan backup kamu. Kamu tinggal jalankan peran ini. Gitu. Kenapa saya buat begitu? Karena lebih baik kita pakai orang lain daripada pakai family sendiri. Because this job is very dangerous. Gitu. Ujung-ujungnya bisa kena pasal penipuan. Jadi kita bentuklah satu karakter. Karakter ini kita flexitkan, kita show off. Semua itu sudah ada senarionya. Orang ini tinggal menjalankan apa yang ada di skrip. Gitu. Dan kita menjanjikan dia by the end of the time dia dapat rumah, dapat mobil mewah. Rumah berapa lah? 1-2 M, mobil mewah yang second 400 juta udah bisa dapat. Dia akan dapat itu. Selebihnya duit money game yang mereka telan itu masuk ke mafia, ke orang-orang yang di belakang dia. Oke. Begitu juga Dan Bilzerian. Dan Bilzerian itu tugasnya adalah flexit dan dia dapat gaji. Ujung-ujungnya yang sukses itu adalah kasino, Vegas.
gitu, perkumpulan organisasi kasino mengumpulkan duit untuk buat marketing seperti ini. Ujung-ujungnya adalah marketing. Oke. Gitu. Nah, cuman Oke. marketing itu kalau outputnya itu menjerumuskan orang is bad. Gitu. Oke. Sip. Jadi udah kebayang ya kira-kira kayak gimana Ya, settingannya. it's a Gitu. propaganda. Dari awal saya sudah It's a tahu, propaganda. cuman kita nggak bisa mengajak orang untuk tidak main. Kita cuman bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, lagi pula itu keputusannya orang lah. Ya, mudah-mudahan karena kita orang-orang berpendidikan banyak membaca, kita selamat dari adegan-adegan seperti ini. Gitu. Sangat disayangkan teman-teman yang lain yang baru mau naik, punya modal sedikit lah, 200 juta, 300 juta, ditelan habis gitu. Bahkan ada yang jual mobil, bahkan ada yang jual rumah hanya untuk main money game. Ya. Gitu. Udah banyak korbannya. Tapi ya, ini sih seperti tadi Dalton bilang ya, bukan orang berpendidikan ya, tapi dalam arti gini, orang yang sering dengar, sering baca, sering research, dan cari tahu lebih dalam. Ataupun teman-teman yang dengerin podcast kali ini deh. Gitu. Kamu tahu nggak, waktu COVID, pertama kali ada money game, saya langsung kontak Singapura dan Australia. Bro, kalian ada main ini nggak? Mereka semua bilang, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, mana mungkin. That's why kita, jadi saya langsung terpikir, konsep ini, money game ini hanya dibuat oleh negara-negara maju untuk serang negara-negara third country, orang-orang seperti kita yang masih bodoh. Gitu. So this concept is designed untuk phishing negara-negara seperti kita. Gitu. Sedangkan orang luar, teman-teman kita nggak ada satupun yang main. Singapura, Malaysia sendiri aja jarang gitu. Banyak money game yang datang dari Malaysia, tapi untuk phishing orang Medan. Gitu. Mereka ambil 1 triliun, 2 triliun, cabut. That's how they play. Gitu. Kalau gitu. So, yang dapat duit juga ada. Tahu ya gitu. Sebenarnya yang dapat duit juga ada, tapi itu orang-orang yang memegang informasi pertama. Dia orang pertama dan orangnya itu itu aja. Gitu. Jadi money game ini bukan nggak dapat duit, ada yang dapat duit, ada yang merasa tertolong oleh money game ini. Tapi orang itu harus menjadi orang yang pemegang informasi tertinggi. Gitu. Kalau kamu yang ikut-ikutan ya selesai. Gitu. Ya. So kata kuncinya untuk podcast kali ini adalah information. Kamu kalau mau jadi orang yang sukses, kamu harus tepat di dalam pesawat yang memegang informasi yang akurat. Kalau kamu di kapal yang salah, seluruh kapal ini akan tenggelam. You get what I mean? Nah, jadi jangan jadi orang yang di kapal yang salah. Gitu. Duit itu nggak kemana-mana. Duit itu berpindah-pindah. Kalau kamu merasa seluruh orang di sekitar kamu itu struggling, berarti kamu di kapal yang salah. Karena di seberang ada orang yang berfoya-foya, banyak duit. Ya kita jangan bahas duitnya dari mana, tapi mereka betul-betul ada duit, gitu. Ya pokoknya yang mencelakakan orang itu salah. Tapi ada juga orang yang dapat duit dengan cara legal. It's okay. Gitu. Oke. Berarti yang pertama jelasnya kita perlu banyak belajar ya. Kita harus aware tentang apa yang terjadi gitu ya. Kemudian kita harus banyak belajar, banyak informasi ya. Kuasai history, kuasai psikologi. Ini semua ada hubungannya dengan history and psychology. Semua itu sudah pernah terjadi. Kenapa kita masuk lubang lagi? Karena kita tidak menguasai sejarah. Gitu. Betul ya. Dari season pertama kita udah bahas juga itu. 2 ilmu yang kita harus pelajari itu. Kenapa hanya kebanyakan orang Medan yang kena? Karena orang Medan teit. Pertama. Bopunsu. Apa bahasa Indonesia? Apa itu? Kita tidak tahu skill kita apa.
Orang Medan itu semua mocok-mocok. Mereka tidak tahu Ikut-ikutan ya. mereka tidak ada specific skill. Oke. That's why mereka goyang. Ketika ada ini Kang Tao Lailong, ini adalah kesempatan. Oke. Gitu. Kedua, greed, tamak. Jadi dua. Orang Medan dua. Satu, skillnya nggak jelas. Jadi mocok-mocok. Mencari kesempatan, mencari Kang Tao. Datanglah ini, tinggal mereka caplok. Ternyata ini trap, jebakan. Kedua, greed. Manusia itu greed. Gitu. Tapi ini the truth ya, saya juga sedang mengalami. Kalian jangan pikir nggak ada. Di mana-mana itu, dari zaman Hong Kong, zaman film Wolf of Wall Street, yang namanya 10% per bulan itu betul-betul ada. Jadi kalian jangan pikir orang-orang main forex itu sebulan dapat 10% itu bullshit. I tell you, this is important. Mereka betul-betul dapat, dan itu legal. Mereka main sendiri, mereka kerja keras, bergadang, tidak tidur, pantau terus. 1 bulan 10%. Jadi kalau ada orang yang bilang bokoleng nggak mungkin, bank aja 1 tahun berapa persen, masa mereka main gini 10% per bulan? Mereka tidak tahu. Jadi dengan modal 100 juta, 200 juta, kamu mau dapat 10%, ada seperti itu. Dan ada resiko juga, kehilangan uang. Tapi it's not money game, it's really forex gitu. Jadi semua itu ada resiko, dan tapi legal gitu. Tidak membahayakan orang lain. Dan kamu tidak harus ngajak orang MLM bla bla bla, nggak usah. Kamu sendiri, you are on your own. Kalau kamu punya 1M, kamu pakai 200 juta untuk main. Resikonya adalah duit ini bisa hilang, tapi 1 bulan 10% itu ada gitu. Bisa. Oke, so we can conclude ya, di dalam episode kali ini kita bahas tentang settingan dari marketing yang emang udah ada, dan sebenarnya yang sekarang lagi dibahas banyak itu udah terjadi di luar negeri. Indonesia ketinggalan aja, kebetulan baru aja terjadi. Dan itu semua settingan. Jadi hati-hati, it's a trap, it's a money game trap. Jadi tidak perlu terlalu perhatikan gitu loh sebenarnya. You are on your own gitu harusnya. Ya. Kalian lihat orang-orang kaya yang lain, yang betul-betul kaya, mereka tidak berani memamerkan kekayaan mereka, takut pajak. Kalau sampai ada orang yang tidak takut pajak dan mereka memamerkan sesuatu yang berlebihan, mereka pasti mau fishing, mau mendapatkan sesuatu yang lebih gede lagi. Makanya mereka take this risiko. Gitu. Kalau sekarang lah bro, ada 1 triliun, kamu berani memamerkan kekayaan kamu, tinggal tunggu pajak aja kan? Enggak. Takut lah. Kalau bisa sembunyiin lah. Gitu. Walaupun kamu taat pajak, kalau mau dicari kesalahan tetap ada. Gitu. Oke. So, jadi aneh rasanya kalau ada orang yang flexit itu hanya karena dia mau flexit, nggak mungkin. Gitu. There must be something else. They want something bigger. They want big money. Gitu. Make sense. Itu money game yang mereka telan itu betul-betul gede. Gitu. Seimbang dengan kasino. Oke. Itu hanya selingan ya, tambahan dari poin yang tadi. Dan poin yang berikutnya sebenarnya kalau flexing, kita balik lagi ke flexing, itu sebenarnya gampang. Lo tinggal pinjem atau sewa sama orang kaya barang-barangnya. It's that easy. And just have connections ya itu. It's not just Indonesia. Di Cina, kamu bayar $70 per bulan, kamu boleh pakai semua barang mewah yang ada di klub itu. Oke. So kamu di sana boleh foto dengan Ferrari, kamu boleh foto-foto dengan branded stuff, kamu sewa. It's like bayar member gym gitu. $70 per month. Gitu. Mungkin kamu nggak boleh bawa pulang, tapi dia ada tempat untuk kamu. You hold this stuff, kamu bawa mobil ini, kamu flex it, gitu. Untuk apa? Untuk membodohi orang kampung. Gitu. Jadi orang kampung ini lihat, wah kawan kita udah naik nih,
dia kerja apa sih. Iya. We have to follow them, gitu-gitu. Terakhir ya masuk jurang semua. Ya, tapi kita tidak tahu ini sudah telat apa enggak. Ya banyaklah orang yang sudah ditelan gitu kan. Tapi kita Ya, nggak cukup bisa belajar lah. menyelamatkan orang lain. Kita selamatkan keluarga kita sendiri dan diri Betul. sendiri. Semua itu dimulai dari diri sendiri. Ya. Alright. Ini nyambung ke poin terakhir lah, yaitu ya banyak belajar lah, banyak research. Jangan terlalu ikut-ikutan sebenarnya. You have to really understand orang ini lagi ngapain gitu, aware lah tentang apa yang lagi terjadi. Iya. Now you know, kalau ini ada polanya semua, lu pelajari lagi sejarah dan psikologi. Gak usah sampai mendalami lah. Di masa lalu udah banyak terjadi. Psikologi, lu belajar tentang behavioralnya. Behaviornya orang selalu gitu. Ya udah, Pattern. now you know. Saya Ya, sering ada pattern, suka bilang pola. pattern. Itu Pola berulang, perilaku. pattern. Ya, betul. Hmm. Now you know. Cukup belajar, cukup tahu tentang kejadian ini. Next time kalau muncul lagi, jangan dibodoh-bodohi. Kalau bisa kita educate juga lah orang lain gitu loh. Ya seperti tadi Dalton bilang, minimal selamatkan diri kita sama keluarga kita dulu. Gitu. Okay. So, Alright. itulah. We got a lot ya. Thank Yeah. you very much for the information. Next We'll topik talk kita again bahas yang soon. lebih pedas lagi. Okay, go ahead. Beranikan We'll talk diri, again alright? soon. Siap. Okay. So, with me, Ren Jonathan and Dalton. See you.